Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang berisikan materi tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, uang itu didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan juga ilmu ekonomi modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Nah, sementara dalam ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang, yaitu ada dua. Yang pertama uang kertas, yang kedua uang logam. Jadi uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus di mana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, sedangkan uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan emas ataupun perak yang dibentuk sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada uang kartal, yang kedua ada uang giral. Penjelasannya yaitu uang kartal adalah uang yang berbentuk logam dan kertas, serta sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, setiap uang kartal tentunya mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk uang giral sendiri merupakan sebutan alat pembayaran berupa surat berharga yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu menurut nilainya jenis-jenis uang itu ada dua. Yang pertama uang penuh, yang kedua uang tanda. Bernilai penuh atau uang penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Nah, sedangkan uang tanda atau token money yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi asli uang itu ada tiga. Yang pertama uang sebagai alat ukur, yang kedua uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Kita jelaskan dari yang nomor satu yaitu uang sebagai alat ukur. Uang sebagai alat ukur umumnya memiliki fungsi untuk mempermudah dalam melakukan pertukaran dan mengatasi masalah-masalah pertukaran secara barter. Dengan adanya uang, proses pertukaran menjadi lancar dan mudah. Contohnya ya, seorang petani membutuhkan sebuah baju. Ia akan sulit menentukan ukuran apabila menukarkan beras hasil panennya dengan baju yang ada di toko. Akan tetapi, dengan adanya uang, kesulitan dalam pertukaran tersebut dapat diatasi dengan cara petani tersebut menjual berasnya. Lalu uang hasil penjualan beras tersebut dibelikan baju yang ada di toko. Nah, yang kedua itu sebagai alat satuan hitung. Berarti uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat
diukur dengan uang. Misalnya harga pulpen 2.000 dan buku tulis 6.000. Ini menunjukkan bahwa nilai buku tulis 3 kali nilai pulpen. Yang ketiga itu sebagai penyimpanan nilai. Uang memiliki fungsi digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Contohnya, seorang pedagang baju menerima uang dari pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya. Maka, pedagang baju tersebut dapat menyimpan uangnya untuk keperluan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu fungsi turunan uang. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Materi yang terakhir yaitu tentang fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama itu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.